Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putwi Dede Lestari, mahasiswa PGSD 4C STKIP Muhammadiyah Kuningan. Di sini saya akan mempresentasikan atau menganalisis mengenai materi pembelajaran PPKN di SD. Analisis materi pembelajaran PPKN di SD. Kelas 2, tema 4, buku tematik terpadu kurikulum 2013 edisi revisi. Subtema 1 yaitu hidup bersih dan sehat di rumah. Di sini saya menemukan 3 pembelajaran yang memuat pembelajaran PPKN, yaitu pembelajaran kedua, kelima, dan keenam. Untuk kompetensi dasarnya, pembelajaran kedua, kelima maupun keenam itu sama, yaitu 1.4 menerima sikap sesuai dengan makna bersatu dalam keberagaman di rumah dan di sekolah. Kemudian 2.4 menerima makna bersatu dalam keberagaman di rumah dan di sekolah. Yang ketiga 3.4 memahami makna bersatu dalam keberagaman di rumah dan di sekolah. Yang terakhir 4.4 itu menceritakan pengalaman bersatu dalam keberagaman di rumah dan di sekolah. Untuk uraian materi pada subtema 1 pembelajaran kedua, yaitu peserta didik diminta untuk mengamati gambar keberagaman dalam keluarga di rumah melalui cerita pada gambar tersebut. Yaitu di sini ada gambar Dayu sedang membersihkan halaman rumah bersama keluarganya. Kemudian setelah mengamati gambar tersebut, melalui diskusi dengan teman, peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan gambar mengenai kebersamaan yang dilakukan keluarga Dayu di rumah. Kemudian, peserta didik menceritakan pengalamannya mengenai kegiatan yang menunjukkan sikap persatuan keluarga di rumah. Nah, di sini ada tabel yang nantinya akan diisi oleh siswa dalam mencari tahu sikap persatuan dalam keluarga. Kemudian dalam pembelajaran kelima, peserta didik diminta untuk mengamati kegiatan yang berhubungan dengan persatuan dalam keluarga. Di sini ada 2 gambar, yang kiri dan yang kanan. Ini gambar Dayu bersama keluarganya. Nah, kemudian setelah mengamati gambar, peserta didik diminta untuk menuliskan hasil diskusi bersama temannya mengenai kebersamaan yang pernah dilakukan di rumah. Kemudian pembelajaran ke-6, peserta didik diminta untuk berdiskusi mengenai kebersihan rumah yang dilakukan bersama keluarga dan menyebutkan manfaat hidup bersatu dalam keluarga. Dengan menyebutkan manfaat tersebut, peserta didik diharapkan dapat mencontohkan hidup bersatu dalam keluarga melalui kegiatan yang pernah dilakukan bersama keluarga. Kemudian, subtema kedua, hidup bersih dan sehat di sekolah. Di sini juga saya menemukan pembelajaran PKN di pembelajaran kedua, kelima, dan keenam. Untuk setiap KD-nya itu sama, yang berbeda hanyalah dari indikatornya. Baik, untuk ringkasan uraian materi pada subtema kedua, pembelajaran kedua, yaitu peserta didik diminta untuk mengamati kebersamaan yang dilakukan Dayu di sekolah dalam gambar tersebut. Kemudian, setelah mengamati gambar, peserta didik diminta untuk menuliskan sikap yang harus dimiliki agar terciptanya persatuan di sekolah dan dapat membiasakan penerapan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam pembelajaran kelima, peserta didik mengamati kegiatan Dayu di sekolah dan yang mencerminkan sikap persatuan dalam kelas. Nah, di sini siswa mengamati gambar mengenai Dayu dan teman-temannya dalam kelas
yang menunjukkan sikap kebersamaan di kelas. Kemudian, peserta didik mampu berdiskusi dan menceritakan kebersamaan yang mencerminkan sikap persatuan di sekolah dan kehidupan sehari-hari. Di sini siswa diminta untuk mengisi tabel mengenai sikap yang harus dimiliki agar terwujudnya kebersamaan di kelas. Kemudian, dalam pembelajaran ke-6, peserta didik dapat mencontohkan salah satu kegiatan yang mencerminkan kebersamaan dengan teman di kelas. Kemudian, pada subtema 3, yaitu hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Untuk kompetensi dasarnya sama, dan muatan pembelajaran PKN-nya ada di pembelajaran ke-2, ke-5, dan ke-6. Untuk uraian materi pada subtema 3, pembelajaran kedua, yaitu peserta didik mengamati gambar yang mencerminkan kerjasama dalam bermain, kemudian menganalisis sikap yang mencerminkan kebersamaan dalam bermain. Di sini ada gambar permainan yang dilakukan oleh Dayu dan teman-temannya yang membutuhkan kerjasama. Kemudian siswa diminta untuk mengisi tabel contoh olahraga yang membutuhkan kerjasama itu apa saja, dan sikap apa yang harus dimiliki agar terwujud persatuan ketika bermain dengan teman. Kemudian peserta didik berdiskusi mengisi tabel mengenai sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain. Setelah itu, peserta didik menceritakan hasil pengalamannya dalam bermain bersama teman yang mencerminkan persatuan. Kemudian pembelajaran ke-5, peserta didik menuliskan sikap-sikap yang merupakan wujud persatuan dalam bermain dan menceritakan pengalaman bermainnya bersama teman. Di sini siswa diminta untuk mengisi tabel yang mengenai sikap yang harus dimiliki agar terwujudnya persatuan dalam bermain. Kemudian pembelajaran ke-6, peserta didik mengamati gambar Beni yang sedang bermain, kemudian menunjukkan sikap bersatu dalam bermain yang pantas dicontoh. Nah, diharapkan setelah mengamati gambar ini, siswa dapat mencontohkan sikap yang pantas untuk ditiru dalam bermain. Kemudian yang terakhir, subtema 4, yaitu hidup bersih dan sehat di tempat umum. Untuk pembelajaran PPKN-nya saya menemukan di pembelajaran kedua, ke-5, dan ke-6. Untuk kompetensi dasarnya masih sama seperti subtema yang pertama, namun indikatornya saja yang berbeda. Di sini ringkasan uraian materi pada subtema 4 pembelajaran kedua, yaitu peserta didik dapat mendiskusikan contoh sikap kerjasama yang baik dalam olahraga. Di sini siswa diminta untuk mengisi tabel contoh olahraga yang menunjukkan kerjasama. Kemudian pembelajaran ke-5, peserta didik diminta untuk mengamati gambar yang mencerminkan sikap hidup bersama di lingkungan sekitar. Di sini ada 2 gambar yang mencerminkan sikap hidup bersama di sekitar warga. Kemudian siswa atau peserta didik diminta untuk menceritakan pengalamannya yang pernah dilakukan dengan warga sekitar yang mencerminkan sikap kebersamaan dan persatuan. Yang terakhir, pembelajaran ke-6, setelah peserta didik menceritakan pengalamannya, diharapkan peserta didik dapat memasangkan dan dapat mengerti mengenai manfaat dari sikap bersatu dengan teman. Di sini siswa diminta untuk memasangkan manfaat hidup bersatu dengan teman dan akibatnya jika tidak hidup bersatu dengan teman. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.